lakukan hal ini teman-teman ya sebelum kalian melakukan penggantian chiplet ya, agar kalian tidak menyesal. Nah, hal apa yang harus kita perhatikan teman-teman ya sebelum kita melakukan penggantian chiplet? Penasaran? Simak terus videonya ini sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali. Teman-teman, jika di antara kalian ini ya yang hobi servis LED, servis lampu LED ya maksudnya, dengan cara mengganti chipletnya, khususnya buat teman-teman pemula, di sini saya akan kasih tutorial ya, cara yang benar agar nanti ya penggantian chiplet ini berhasil ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya, tahap demi tahap ya. Ini saya akan cuma menerangkan saja teman-teman, tidak saya praktekkan secara keseluruhannya teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh ya, ada lampu LED yang sudah rusak, mati total teman-teman ya. Ini untuk lampu LED-nya ini ya saya pergunakan ini adalah lampu LED 15 watt teman-teman ya. Nah, langkah pertama kita buka dulu ya. Kita buka dulu karena niat kita mau menservis dengan cara mengganti LED-nya ya. Nah, setelah kita buka tutupnya teman-teman, ini bisa kita lihat ya, terutama di chipletnya teman-teman ya. Ya, ini bisa kita perhatikan chipletnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada yang gosong ya, tanda hitam di dalam chipletnya teman-teman, ini menandakan chipletnya memang sudah terbakar ataupun putus teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa lampu ini mati karena chipletnya teman-teman ya, ini tidak sampai di situ saja ya. Nah, yang harus kita lakukan teman-teman ya, karena di sini ini satu paket dengan driver, maka di sini kita perlu mencoba drivernya lebih dahulu. Nah, caranya kita nggak usah menggunakan multitester untuk mengetes drivernya teman-teman. Kita cuma menjumper LED-nya yang gosong seperti ini atau yang putus teman-teman ya. Jadi kita coba dulu ya LED yang putus ini, yang gosong ini ya, karena kerusakan ini terlihat secara fisik teman-teman ya. Ini bisa kita langsung melakukan penjemperan. Nah, contohnya ini. Nah, di sini teman-teman, karena di sini lampunya ini untuk rangkaian chipletnya ini seri paralel teman-teman ya, 2 paralel terus 10 seri kalau nggak salah ini ya. Kalau ini mati, ada yang gosong ini ya, jejer di paralel ini ya teman-teman, ini kita congkel seperti ini ya untuk melakukan penjemperan. Nah, karena di sini paralel, kita cukup menjemper satu saja teman-teman ya, nggak usah dua-duanya kita jemper, cukup satu saja. Oke, ini saya jemper langsung menggunakan timah ya teman-teman. Nah, seperti ini saja teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penjemperan teman-teman, ini kita akan nyalakan ya. Kita nyalakan di tegangan 220 ya. Boleh menggunakan tegangan anti konslet teman-teman ya, atau stop kontak anti konslet. Tapi nanti setelah ketahuan lampu ini tidak maksudnya drivernya tidak bermasalah teman-teman, tetap kalian nyalakan ke 220 langsung teman-teman ya. Karena apa ya, karena nanti kalau ini drivernya rusak teman-teman ya, drivernya rusak ini kalau kita nyalakan menggunakan anti konslet, ini tidak akan berpengaruh ya. Tapi kalau drivernya ini rusak terutama di bagian IC, kalau ini kita nyalakan menggunakan langsung 220 ya, ini biasanya chipletnya langsung terbakar teman-teman ya. Jadi setelah kalian lakukan ini pengecekan dengan menyalakan
ketegangan PLN teman-teman ya, bisa menggunakan anti konslet dulu ya untuk antisipasi kalau ya diodanya ini short ya teman-teman, nanti tidak akan membuat listrik kita jeglek ya. Tapi kalau sudah diketahui lampu ini nyalakan menggunakan anti konslet tidak masalah ya, jadi langkah selanjutnya kita nyalakan ke 220 ya. Nah seperti ini kita akan menggunakan anti konslet dulu teman-teman untuk mengetahui apakah lampu ini konslet teman-teman ya. Nah jadi kalau sudah nyala begini ya, ini kan menggunakan anti konslet. Terus langkah selanjutnya kita langsung nyalakan ke 220 teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui IC-nya ini masih normal atau sudah rusak ya. Biasanya kalau rusak dinyalakan pakai anti konslet ini tidak terlihat langsung rusak teman-teman. Nah cara mencobanya sebentar saja teman-teman ya, 2 detik atau 3 detik ya, kita nyalakan seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau sudah kelihatan nyalanya seperti ini tadi teman-teman ya, ini menandakan driver ini masih normal, jadi siap dilakukan penggantian untuk chiplet selanjutnya teman-teman ya. Nah misalnya teman-teman ya, karena di sini namanya chiplet ini kadang kalau terbakarnya sudah kelihatan ya teman-teman dari fisiknya, tapi ada juga chiplet yang ini putus tapi tidak menunjukkan tanda-tanda secara fisiknya teman-teman. Jadi kalau ini sudah dijamper ternyata tidak nyala, ini kalian wajib mengecek chipletnya teman-teman ya, menggunakan tester LED ya. Barangkali ada chiplet yang kelihatan tidak gosong tapi itu putus teman-teman ya. Jadi kalian cek semua ya. Kalau yang gosong ini dijamper ternyata masih nggak nyala, baru kita cek semua chipletnya. Oke. Nah setelah ini kita mengecek drivernya teman-teman, ternyata masih normal. Untuk langkah selanjutnya baru kita melakukan penggantian chipletnya. Nah untuk penggantian chipletnya ya, ini harus kalian tahu teman-teman ya, chipletnya yang digunakan dari bawaan lampu ini berapa volt. Misal 6 volt, 9 volt atau 12 volt. Nah kalau misalnya ini lampu ini menggunakan chiplet tegangan 6 volt teman-teman, ini kalian ganti menggunakan 6 volt juga ya. Nah kalau menggunakan di atasnya gimana ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau menggunakan di atasnya, tapi nanti kalau menggunakan di atasnya teman-teman biasanya wattnya akan naik. Nah seiring naiknya watt tersebut teman-teman, lampu kan menjadi terang ya teman-teman, ini akan membuat lampu ya cepat panas ya, cepat panas pada pendinginnya ya. Jadi harus kita imbangi ya dengan menambahkan pendingin lagi ya, untuk menjaga keawetan lampu tersebut agar tidak terlalu over panasnya teman-teman. Nah lebih amannya ya tetap kita gunakan ini sesuai saja ya, sesuai, misalnya 6 volt ganti 6 volt, 9 volt kita ganti 9 volt teman-teman ya. Nah begitu teman-teman ya caranya ya. Setelah kalian mengganti chipletnya tentu harus mengetes ya dari hasil pemasangan atau penggantian chiplet ini sudah sempurna atau belum. Kalau belum ya diulangi, kalau sudah sempurna baru kalian coba, kalau sudah nyala baru kalian masukkan lagi ke casingnya. Dan jangan lupa teman-teman ya, komponen yang ada pada drivernya lampu ini kalian cek ya, terutama di bagian elko ya, karena di sini elko kadang mudah kelihatan sekali kalau sudah rusak teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah ini sudah mengembung ya teman-teman, bagian elko filternya ini sudah mengembung, ini harus kalian ganti, mau nggak mau harus kalian ganti jika lampu kalian pengen awet teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum kalian melakukan penggantian chiplet sebaiknya cek dulu drivernya ya, jangan langsung kalian eksekusi terus mengganti LED-nya langsung ya tanpa mengetahui kondisi drivernya ya. Kadang ada ya chipletnya langsung saja dibuka, ternyata chipletnya gosong, langsung saja diganti ya, diganti chipletnya. Nah setelah diganti ternyata nggak nyala, ternyata redup, ternyata IC-nya rusak, nanti kan kita buang-buang tenaga ya.
Nah, seperti itu ya teman-teman, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penggantian chiplet ya, dari awal hingga akhir. Sampai di sini keterangan yang saya berikan teman-teman ya, penjelasan yang sudah saya sampaikan semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu kembali di video berikutnya.